pagi Ibu. Perkenalkan, saya Regi Setiawan. Saya sebagai ahli gizi dari Puskesmas Karangunggal. Nah, di sini tuh saya bertujuan untuk mewawancari Ibu untuk keperluan tugas konseling gizi tentang Ibu menyusui. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia. Baik, untuk wawancaranya itu sekitar 30 menitan ya Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan apa aja tentang keluhan Ibu ataupun apa yang Ibu rasakan boleh ya Bu. Baik. Baik, langsung saja ya Bu ke wawancaranya. Ini saya boleh sambil nyatet di laptop gak Bu? Oh, nggak apa-apa, silakan saja. Kalau misalkan ada yang dibutuhkan dicatat aja. Baik. Terima kasih ya Ibu. Bu, misalnya nih, Ibu ini dalam sehari itu berapa kali makan sih Bu? Dalam sehari? Iya. Kalau dalam sehari itu saya makan 3 kali, pagi, siang, sama sore menjelang malam. Tapi itu tanpa selingan apapun. Baik. Kalau misalnya nih, kalau Ibu itu lagi keadaan sibuk nih, sibuk beberes rumah kah, ataupun nyapu di rumah, ngurus rumah tangga, itu Ibu pernah gak sih Ibu kayak keskip gitu makan? Oh, kalau lagi saya sibuk gitu? Iya. Biasanya kalau lagi saya sibuk itu saya suka ngerasa capek. Iya. Dari kondisi capek itu makan jadi nggak teratur. Jadi kadang nggak makan karena nafsunya berkurang. Porsinya juga jadi berkurang. Jadi si porsinya itu berkurang ya Bu? Iya, jadi makan sedikit karena capek mungkin. Jadi nafsu makannya juga turun. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk lauknya itu Ibu sering makan apa ya Bu? Saya sayur bayam, tempe goreng, telur dadar sih yang paling saya sering. Oh, yang paling seringnya itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Tapi itu tiap hari juga nggak terus-terusan, kadang ganti-ganti gitu. Gimana adanya aja kondisi di rumah. Oh, berarti belum tentu ada setiap hari gitu ya Bu? Iya. Tergantung ada di rumah gitu? Iya. Oke, baik. Kalau misalnya konsumsi buah-buahan gitu Ibu sering konsumsinya itu setiap hari nggak Bu? Setiap hari sih enggak, cuman kalau mengonsumsi buah-buahan itu kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Iya. Kalau konsumsi susu atau suplemen penambah darah itu Ibu sering nggak Bu? Itu saya juga kadang-kadang mengonsumsinya. Iya, enggak, kadang nggak teratur juga sih. Oh, jadi jarang gitu? Jarang. Iya. Baik. Kalau untuk minum air putih nih per hari Ibu biasanya berapa gelas Ibu? Air putih per hari kisaran 4-5 gelas. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya Bu karena Ibu udah jujur mau cerita. Ibu ini masih menyusui ya? Iya. Dan di catatannya itu Ibu sering merasa lemas sama mudah lelah gitu. Iya, sering merasa lelah dan capek juga. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan ini sangat membantu saya untuk memahami kondisi Ibu. Bu, dari hasil cerita tadi nih, kemungkinan besar rasa lemas dan mudah lelah yang Ibu rasakan itu karena asupan Ibu ini tidak seimbang atau masih kurang gitu Bu. Ditambah lagi kan kondisi Ibu anemia. Nah, saat menyusui kebutuhan energi Ibu itu bertambah Bu. Jadi kalau makan tidak cukup, tubuh Ibu ini akan cepat capek dan kurang bertenaga. Oh begitu ya, saya baru tahu. Pantesan aja saya itu kalau sibuk itu jadi sering ngerasa capek, lelah gitu. Iya Bu, karena walaupun Ibu di rumah nih, kan aktivitas Ibu kan banyak ya, cukup banyak. Sebagai seorang ibu rumah tangga kan kayak ngurusin anak, ngepel, nyapu gitu kan Bu. Nah, untuk itu
ibu disarankan makan 3 kali sehari ditambah selingan 2-3 kali supaya energi ibu itu tetap terjaga ibu. Oh, jadi harus ditambah selingan ya? Iya. Untuk selingan itu harus makanan berat kayak nasi atau kayak bisa dengan yang lainnya? Nah, untuk selingan itu tidak harus berat sih bu. Yang penting sederhana juga gak apa-apa. Yang penting kan ada tambahan energi gitu. Kemudian untuk lauknya itu sebaiknya diusahakan ada setiap hari ya bu. Terutama protein hewani seperti daging, ikan gitu. Kalau misalkan mengonsumsi daging itu kan saya jarang ya. Ya. Seringnya itu tempe dan telur dadar. Itu bagaimana? Tidak masalah sih bu. Bisa diganti dengan telur atau ikan yang lebih terjangkau. Yang penting ada sumber proteinnya setiap hari gitu. Karena ibu ini juga mengalami anemia, penting sekali ibu ini mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, hati, telur, dan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung. Oh, saya sih jarang ya makan daging. Tidak apa-apa sih bu, sebenarnya bisa mulai ditingkatkan pelan-pelan. Misalnya tambah telur atau ikan lebih sering dan sayur hijau juga diperbanyak supaya penyerapannya lebih baik. Ibu bisa makan buah seperti jeruk atau pepaya setelah makan. Oh, jadi setelah makan itu bisa langsung makan buah-buahan ya? Iya, betul ibu. Itu tuh membantu penyerapan zat besi. Selain itu, ibu juga kan anemia nih, disarankan minum susu 1-2 gelas setiap hari dan memperbanyak air putih sekitar 8-12 gelas per hari. Saya sih kalau minum jarang ya, kadang lupa juga kalau buat minum karena kesibukan mungkin ya. Nah, itu juga perlu dibiasain ya bu. Bisa minum sedikit-sedikit tapi sering. Untuk suplemen penambah darah sebaiknya ibu minum secara rutin. Oh iya, saya sering lupa untuk minumnya. Boleh dicoba diminum di waktu yang sama ya bu, setiap hari, misalnya malam hari, supaya lebih mudah diingat. Ini saya juga membawa leaflet tentang pola makan ibu menyusui dan anemia. Nanti ibu bisa baca-baca kembali di rumah supaya mudah diingat ya bu. Oh iya, ini leaflet ya? Iya. Ya, nanti saya baca-baca ya. Terima kasih. Iya ibu. Kira-kira nih dari penjelasan ini menurut ibu bagian mana sih yang paling mudah untuk ibu mulai diperbaiki? Yang mudah mungkin saya harus mengatur pola makan lebih baik, mungkin ya, menambah lauk juga. Nah, bagus ibu, bagus sekali. Itu langkah awal yang sangat baik. Baik bu, supaya saya lebih yakin nih, ibu itu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Boleh ibu ceritakan kembali apa yang perlu diperbaiki dari pola makan ibu? Dari pola makan saya harus lebih teratur, sering Ya. makan sayur-sayuran, Ya, buah-buahan, betul. ditambah tingkatkan lagi lauknya, Ya. daging, ikan, dan mengonsumsi susu Ya, sama suplemen penambah darah. Ya, itu. betul sekali ibu, sangat tepat. Kalau nanti lupa, ibu bisa lihat lagi leaflet yang saya berikan ya bu. Oh iya, baik. Ini membantu saya banget sih. Ditempelin aja di dinding ya. Iya boleh ibu itu. Baik bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita akan lihat lagi di kunjungan berikutnya apakah sudah ada perubahan dari pola makan dan keluhannya. Semoga dengan perbaikan pola makan ini ibu bisa lebih sehat, tidak mudah lelah, dan tetap lancar bisa. Dari saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini juga bisa membantu sayanya juga
terus ya Bu. Ya, terima kasih. Ya.